Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo Sirawan, kelas 6 TPL 02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur compiler dan pembahasannya. Yang pertama, kenapa kita butuh translator atau penerjemah? Itu high level language, suatu program komputer ditulis menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang hanya dimengerti oleh manusia. Translator adalah bagian dari software yang mengonversi dari bahasa manusia ke bahasa yang dimengerti oleh mesin, yaitu bahasa biner. Hanya manusia yang bisa mengerti bahasa ini, sedangkan mesin hanya bisa mengerti bahasa biner atau mesin. Inilah alasan kita butuh translator. Apa itu compiler? Compiler adalah salah satu software yang kompleks di mana software ini berfungsi untuk mengonversi kode program dari bahasa manusia ke kode bahasa yang hanya dipahami oleh mesin. Ada juga compiler yang mengonversi kode program dari bahasa manusia satu ke yang lain. Lanjut, struktur dasar sebuah compiler. Struktur dasar dari sebuah compiler terdiri dari beberapa fase atau tahapan yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik dalam proses kompilasi. Contohnya pertama ada lexical analysis atau analisis leksikal. Fase ini yang merupakan fase pertama dalam kompilasi. Pemindai atau scanner membaca urutan karakter dari kode sumber, terus mengenali dan menghasilkan token-token seperti kata kunci, operator, identifier, dan konstanta. Terakhir mengabaikan komentar dan white space yang tidak relevan. Yang kedua ada sintaksis analisis. Parser membaca urutan token yang dihasilkan oleh analisis leksikal, memverifikasi struktur sintaksis kode sumber untuk memastikan kesesuaian dengan aturan sintaksis bahasa pemrograman, membangun poin sintaksis yang mewakili struktur hierarkis dari kode sumber. Yang ketiga ada semantik analisis, memeriksa konsistensi dan makna dari kode sumber, memeriksa tipe data, penamaan variabel, kecocokan tipe data antara operator dan operan, mengidentifikasi dan menangani kesalahan semantik. Contoh error pada semantik yaitu tipe data tidak cocok dengan variabel yang dideklarasikan, variabel belum dideklarasi atau dibuat. Yang keempat ada intermediate atau kode generation, itu menghasilkan representasi internal dari kode sumber yang disebut kode antara. Kode antara merupakan bentuk perantara yang digunakan untuk melakukan optimasi dan transformasi lebih lanjut sebelum menghasilkan kode target. Kode antara bisa berupa poin sintaksis yang dimodifikasi atau bentuk lain yang sesuai. Yang kelima ada optimasi, yaitu melakukan berbagai optimasi pada kode antara untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi eksekusi program, melibatkan berbagai teknik untuk mengurangi waktu eksekusi, penggunaan memori, atau bahkan ukuran kode. Contoh optimasi termasuk penghapusan kode mati, penggabungan ekspresi, dan penjadwalan instruksi. Yang keenam ada kode generator, itu menghasilkan kode mesin bahasa assembly dari kode antara yang dapat dieksekusi oleh komputer, memastikan kode yang dihasilkan sesuai dengan arsitektur target dan sistem operasi yang dituju, memilih instruksi mesin yang sesuai untuk setiap operasi dalam kode antara. Yang ketujuh ada simbol table manager, yaitu membuat dan mengelola tabel simbol yang berisi informasi tentang identifikasi, tipe data, dan lokasi memori variabel dalam kode sumber. Tabel simbol digunakan selama analisis semantik dan generasi kode untuk menyimpan informasi tentang variabel dan simbol-simbol lainnya dalam program. Yang ke-8 ada error handler. Error handler dalam sebuah compiler bertanggung jawab untuk mendeteksi, mengelola, dan memberikan laporan tentang kesalahan yang terjadi selama proses kompilasi. Berikut beberapa fungsi error handler. Yang pertama mendeteksi kesalahan, yang kedua penanganan kesalahan, yang ketiga pelaporan kesalahan, dan yang keempat menangani kesalahan terkomunikasi. Kesimpulannya, compiler memainkan peran utama dalam proses pengembangan perangkat lunak dengan beberapa cara. Yang pertama menerjemahkan kode sumber. Compiler memungkinkan yang ditulis dalam bahasa pemrograman manusia ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang kedua memastikan kesalahan dan konsistensi, melakukan pemeriksaan kesalahan sintaksis, semantik, dan bahasa pada kode sumber. Yang ketiga mendukung portabilitas, memungkinkan pengembang untuk menulis kode dalam bahasa pemrograman yang abstrak dan kemudian mengompilasi kode untuk berbagai platform dan sistem operasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.